Halo, perkenalkan saya Bidantina. Hari ini kita akan membahas tentang buku Pink atau buku Kesehatan Ibu dan Anak. Ini bukunya seperti ini. Jadi warnanya pink. Kenapa dibilang pink? Karena dia warnanya pink ya. Oke, di sini kita akan membahas. Jadi kalau ibu hamil itu, setiap ibu hamil pasti memiliki buku Pink. Perlukan untuk catatan buku Pink ini, pertama itu biasanya kita riwayat pemeriksaan. Jadi riwayat pemeriksaannya ada di sini ya semuanya. Kayak gini ada daftar isinya. Nah, ini nanti untuk identitas boleh nanti diisi, dibantu sama ibu. Terus di sini nanti ada materi ya. Biasanya ada yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh ibu hamil. Nah, yang paling penting sih kita ada lihat di sini buat ibu-ibu itu tanda bahaya kehamilan. Nah, ini dia. Tanda bahaya kehamilan. Itu ada beberapa. Ada 6 ya. Yang pertama itu muntah terus dan tak mau makan. Jadi ibunya kayak masuk makanan keluar. Jadi ditakutkan dehidrasi ya. Kemudian demam tinggi. Demam tinggi itu ketika kita minum obat demamnya tetap tidak turun ya, panasnya terus-terusan. Ada juga bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Itu juga tidak boleh. Kemudian janin tidak dirasakan, kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Jadi kurang gerakan janin ya. Itu juga ibu-ibu harus segera kontrol atau periksa ke bidan atau rumah sakit terdekat. Kemudian ada pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, dan yang terakhir itu air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, yang saat ini kita harus bahas itu perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Nah, jadi perdarahan di hamil muda itu biasanya dia mengarah ke keguguran atau abortus. Tapi kalau untuk yang perdarahan setelah 28 minggu itu biasanya ada 2. Yang pertama itu plasenta previa dan sulusio plasenta. Nah, di kehamilan itu seharusnya tidak ada atau tidak boleh sama sekali keluar flek atau darah. Itu sudah merupakan tanda-tanda bahaya itu di kehamilan ya. Tapi kalau misalkan di proses persalinan itu juga ada memang yang keluar lendir dan darah, tapi tidak darah segar. Kalau kita menemukan pengeluaran darah segar atau ibu-ibu merasakan nih keluar darah merah ketika mau proses persalinan tapi terus-terusan, itu ibu harus segera kontrol ke rumah sakit atau ke dokter spesialis kandungan. Nah, itu merupakan tanda-tanda bahaya atau tidak boleh ya, baik selama hamil ataupun selama proses persalinan. Untuk darah itu tidak boleh keluar banyak atau sedikit pun, itu tidak boleh. Bu, saya mau nanya Bu, kalau misalkan pendarahan pada ibu hamil, muda dan tua itu gimana ya Bu ya, edukasi yang baik dan saran yang terbaik ya Bu? Oke, nah jadi kita sebagai ibu hamil gini ya, mungkin kita ada aktivitas yang berat, mungkin ya yang kita tidak sadar kita lakukan, mungkin kita terbentur atau jatuh. Nah, ketika kita mengalami perdarahan, apalagi itu di usia kehamilan ya, belum proses persalinan, itu tidak ada boleh darah yang keluar selama proses kehamilan. Kalau ada darah yang keluar, itu merupakan tanda bahaya. Nah, untuk di kehamilan muda biasanya itu tanda atau gejala dia ke arah keguguran atau abortus. Nah, kalau dia misalkan di usia kehamilannya sudah mendekati proses persalinan atau trimester ketiga, itu biasanya dia ada 2. Yang pertama itu plasenta previa, yang kedua itu sulusio plasenta. Nah, kalau ibu menemukan atau mengalami perdarahan selama kehamilan, itu ibu harus segera melakukan pemeriksaan biar bisa tertangani lebih cepat gitu. Ibu, itu untuk yang buku pinknya setiap pemeriksaan harus dibawa nggak Bu? Iya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi ini ya, untuk buku pink ini
setiap ibu hamil periksa itu harus dibawa. Jadi kalau misalkan nanti tidak dibawa, untuk riwayat pemeriksaannya tidak terekam atau tidak dicatat di buku pinknya, sehingga akhirnya apa? Nanti kita lupa usia kehamilannya berapa, posisinya, kayak gitu, detak jantungnya, geraknya. Nanti kalau misalkan kita tidak lakukan pencatatan atau ibu tidak membawa buku ketika periksa, ya tidak ada catatan yang maksudnya setiap periksa harusnya ada, akhirnya tidak ada catatan kayak gitu. Bu Bidan, saya mau nanya lagi. Iya. Saya kan sempat flek nih ya Bu ya pada masa kehamilan. Itu bagus nggak sih Bu buat kehamilan saya? Oh ya, baik. Ya. Ada beberapa memang yang ibu-ibu hamil alami, termasuk ibu ya, yang ibu mengalami flek. Nah, flek itu sebenarnya tidak boleh ya di dalam kehamilan yang tadi kita jelaskan. Karena kenapa? Kalau udah mengalami flek atau memang ada darah juga, itu tidak baik untuk kehamilannya. Disarankan biasanya memang yang pertama kita periksa dulu, kemudian yang kedua mungkin kita bisa dengan bed rest total atau istirahat. Nah, selanjutnya kalau misalkan memang bertambah banyak fleknya disertai dengan kontraksi, itu harus segera ke rumah sakit kayak gitu ya. Dan juga ini sih ada beberapa masalah yang harus kita ketahui di dalam kehamilan, bukan hanya flek atau perdarahannya, ada juga beberapa ini. Yang pertama itu kita ibunya mengalami demam, menggigil dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Nah, jadi ditakutkan ada juga gejala malaria ya. Kemudian ada juga terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Ini juga tidak bagus. Itu merupakan sebuah masalah buat ibu hamil. Ada juga batuk lama 2 minggu. Biasanya kalau batuk kan kalau ibu hamil malah ketarik ya, perutnya kenceng, biasanya suka kontraksi ya. Itu juga harus melakukan pemeriksaan. Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada, diare berulang, sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, ini harus segera melakukan pemeriksaan, baik di praktek bidan mandiri, baik di rumah sakit, baik klinik atau tenaga kesehatan yang lainnya. Bagaimana? Udah paham Ibu? Paham Bu Bidan. Oke, sampai di sini. See you.